Suasana jadi hening, seakan bumi dan seluruh hawanya berhenti. Syahdu. Ketika itulah sifat asli Wali Paidi perlahan hilang berganti sifat mutia guru mursyidnya. Dan dengan perlahan sifat gurunya juga mulai hilang berganti sifat ilahiyah. Di sini Wali Paidi merasakan ketenangan yang begitu luar biasa, seakan Wali Paidi berada di dalam lautan yang begitu luas. Sir Wali Paidi keluar dari tubuhnya, melayang-layang ke angkasa. Wali Paidi bisa melihat tubuhnya yang sedang duduk di atas menara. Sir Wati Paidi terus melayang mengitari kota Kudus, dan mulai terdengarlah sebuah tangisan yang begitu menyayat hati. Sir Wali Paidi mengikuti dari mana asal suara itu. Sir Wali Paidi turun mendekati keranjang sampah. Dari situlah asal suara tangisan suara itu berasal. Sir Wali Paidi makin mendekat. Dilihatnya, yang menangis ternyata bukan manusia, tapi kulit semangka. Masya Allah. "Mengapa kamu menangis?" tanya Sir Wali Paidi. "Aku sedih, ketika aku tumbuh besar dan terasa manis, aku diambil oleh petani dan dijualnya. Aku begitu senang bisa membahagiakan para petani. Tapi ketika mau dimakan, aku ditinggalkan dan dibuang, hanya isinya yang dimakan. Aku merasa tidak ada manfaatnya," jawab kulit semangka, bukan tenang malah menangis lagi. Dalam hati, Wali Paidi ingin memberinya rokok Samsu, tapi, ini kan semangka, dari mana dia akan menghisap rokok? Batinnya. "Jangan bersedih, aku akan kembali lagi ke sini," kata Sir Wali Paidi setelah gumam memberinya rokok pasti tidak akan berguna. Secepat kilat, Sir Wali Paidi kembali ke tubuhnya. Sehabis mengambil rokoknya, Wali Paidi turun dari menara dan pergi ke tempat kulit semangka yang dilihat tadi. Masih ingat betul bahwa keranjang sampah itu berada di halaman sebuah masjid yang berada di tengah kota Kudus. Setelah sampai lokasi kulit semangka, Wali Paidi langsung menuju keranjang sampah itu, dan mulai mengais sampah. Wali Paidi tersenyum sumringah ketika ia menemukan kulit semangka itu. Begitu lahapnya dia memakan kulit semangka itu. Orang-orang yang lagi tadarusan di dalam masjid heran melihat tingkahnya. "Oh, ternyata orang gila toh," batin mereka. Wali Paidi dianggap gila oleh mereka. Kulit semangka belum rampung dikunyah Wali Paidi, namun ia buru-buru pergi meninggalkan masjid. Mungkin beginilah yang dialami oleh Imam Al-Ghazali yang pada waktu itu terkenal dengan tirakat doyan memakan kulit semangka yang dicarinya di keranjang-keranjang sampah. Wali Paidi hanya membatin betapa Imam Ghazali sangat mengenal sirnya. Malam ini hati Wali Paidi sedang galau, entah kenapa, tiba-tiba saja perasaan galau menghinggapi hati Wali Paidi dan kepalanya tiba-tiba saja pusing. Pasti ada yang sedang ngerasani aku. Wali Paidi menselonjorkan kakinya lalu menyandarkan tubuhnya di tiang langgar miliknya. Ketika Wali Paidi mau beranjak dari duduknya, datanglah seorang tamu yang langsung nyelonong masuk dan mendekati Wali Paidi. Ketika si tamu sudah dekat dengan Wali Paidi, tiba-tiba saja "Kuek Juh," si tamu dengan semangat meludahi Wali Paidi. Wali Paidi kaget bukan kepalang. "Siapa si tamu ini? Kok tiba-tiba saja meludahi aku?" batin Wali Paidi. "Kuek Juh," si tamu meludah lagi, kali ini mengenai mata Wali Paidi. Wali Paidi diam saja, dengan ujung bajunya dia mengusap ludah yang mengenai wajahnya. Dengan berkacak pinggang, si tamu ini mengangkat wajahnya lalu menunduk lagi dan "Kuek Juh," si tamu mengeluarkan semua ludahnya. Wajah Wali Paidi terkena ludah semua. Wali Paidi mulai menangis. Dengan perlahan Wali Paidi mengusap lagi wajahnya. Lalu dengan lembut Wali Paidi bertanya kepada si tamu, "Siapakah Tuan?" Si tamu dengan tersenyum menjawab, "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu, karena orang-orang banyak yang memuji kalau kamu adalah orang yang sabar, makanya Allah menyuruhku untuk membuktikan apakah benar pujian orang terhadapmu. Dan ternyata benar, kau memang orang yang sabar," jawab orang itu lalu ngeloyor pergi. Wali Paidi hanya tertegun, dan tidak begitu lama datang lagi orang yang sangat perlente. Wajahnya ganteng, gagah dan memakai setelan jas dan berdasi.
Sungguh gagah dan ganteng sekali. Setelah turun dari mobil mewahnya, si tamu mendekati Wali Paidi dan dengan tersenyum si tamu ini duduk di dekat Wali Paidi. "Mas, maaf mengganggu sebentar. Bisa minta duitnya, Mas? Buat beli bensin, Mas. Atem saya tadi hilang," kata si tamu. Wali Paidi memandang si tamu dengan heran. "Mau minta berapa?" tanya Wali Paidi. "Sedikit, Mas. 1 juta saja," jawab si tamu. "Wah, kalau segitu aku gak punya," jawab Wali Paidi. "Ya berapa saja, pokoknya ada," pinta si tamu. Wali Paidi agak ragu, tapi dia membuang jauh-jauh perasaan itu. Bagaimanapun dia harus menolong orang yang butuh pertolongan, gak peduli siapapun itu. Wali Paidi menurunkan kopiahnya dan mengambil uang dari selipan kopiahnya. Tanpa dihitung dia menyerahkan semuanya. Dengan tersenyum sumringah si tamu menerima uang pemberian Wali Paidi. "Terima kasih. Ternyata benar pujian orang-orang terhadapmu. Kamu adalah orang yang dermawan," kata si tamu. "Siapakah Tuan?" tanya Wali Paidi. "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu," jawab si tamu lalu ngeloyor pergi seperti tamu yang pertama. Wali Paidi menunduk. Dia sadar sekarang, mengapa hatinya jadi galau dan kepalanya jadi pusing. Ternyata banyak orang yang ngerasani dengan memuji-muji dirinya. Dia tahu bahwa hanya Allah lah yang pantas dipuji, Allah lah yang maha penyabar, Allah lah yang maha dermawan. Allah cemburu dan mengutus malaikat mengujiku karena banyak yang memuji aku sebagai orang yang sabar dan orang yang dermawan. "Assalamualaikum." Wali Paidi tersadar dari tafakurnya setelah mendengar suara orang yang mengucapkan salam kepadanya. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi berdiri. Di depan Wali Paidi tampak seorang wanita yang sangat cantik, memakai celana ketat dengan atasan baju longgar lengan panjang putih, dan memakai kerudung ala kadarnya, tampak rambutnya yang berkilau kemerahan. "Kenalkan, nama saya Mulan Jamila," ucap wanita ini dengan genit sambil menyodorkan tangannya. Wali Paidi terdiam dan membatin, ujian apa lagi ini? Diuji apa lagi diriku ini? Wali Paidi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia anak terakhir. Kakaknya yang pertama namanya Soleh, dan sekarang dia jadi kiai di daerah Kediri, punya pondok salaf kecil, yang hanya ramai ketika bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya kalau bulan Ramadan banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan hanya untuk menghatamkan beberapa kitab. Karena kalau ngaji pas bulan Ramadan ngaji kitabnya super cepat yang bertujuan memang untuk menghatamkan bukan untuk kepahaman. Soleh kakaknya Wali Paidi ini memang sangat cerdas dan pintar. Sejak lulus madrasah ibtidaiyah dia sudah mondok. Dia selalu dapat ranking di kelasnya, sehingga tidak heran ketika dia lulus dia diambil menantu seorang kiai di daerah Kediri. Dan setelah ayah mertuanya wafat, dialah yang meneruskan menjadi pengasuh pondok pesantren peninggalan mertuanya. Sedang kakak perempuannya menjadi istri seorang kiai besar di daerah Jawa Tengah. Kakaknya ini memang cantik, kulitnya putih seperti ibunya dan wajahnya elok kearab-araban seperti bapaknya. Kakak perempuannya ini sering dan berkali-kali ketika pulang meminta orang tuanya untuk tinggal dengannya, pindah ke Jawa Tengah. Dan kemauan kakaknya ini sangat didukung keluarga suaminya. Kebetulan keluarga suami kakaknya ini kaya raya. Bukan karena pondoknya yang besar, tapi keluarga suami kakak Wali Paidi ini mempunyai kebun teh yang berhektar-hektar luasnya. Tapi orang tua Wali Paidi tidak mau menerima tawaran kakak perempuannya ini. Mereka sudah bahagia melihat anak mereka bahagia. Itu alasan mereka. Kakak perempuan Wali Paidi ini juga sejak kecil sudah berangkat mondok di pesantren di daerah Jawa Tengah, dan ketika lulus kakaknya ini diambil menantu oleh pengasuh pondoknya. Sedangkan Wali Paidi sejak kecil selalu di rumah. Ketika ditawari untuk mondok dia tidak mau. Wali Paidi masih ingin berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tua, Wali Paidi tidak tega kalau meninggalkan orang tuanya sendirian tanpa siapa yang selalu siap membantunya. Wali Paidi sudah sangat senang melihat kakaknya telah menjadi orang semua.
Tapi ketika Wali Paidi sudah lulus aliyah, dia disuruh abahnya untuk mondok. Abahnya bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang menyuruhnya untuk memondokkan Wali Paidi. Ibunya sebenarnya menentang keras keinginan abahnya. Ibunya tidak tega melihat Wali Paidi pergi sendirian ke tempat yang jauh. Ibunya sangat sayang dan memanjakan Wali Paidi. Tapi abahnya tetap bersikukuh untuk tetap memondokkan Wali Paidi. Keputusan abahnya tidak bisa diganggu-gugat. Abahnya ini memang keras dan tidak mau mengalah kalau mengenai hal-hal yang bersifat akidah. Walaupun di hal lain yang tidak bersifat akidah, abahnya ini sering mengalah terhadap ibunya. Berangkatlah Wali Paidi mondok ke Jombang sesuai petunjuk Sunan Gunung Jati yang disampaikan melalui mimpi abahnya. Pondok yang diruju Wali Paidi ini pondok yang sangat istimewa. Santrinya sedikit tapi rata-rata pintar dan alim semua. Nak-nak yang mondok di sini rata-rata sejak sanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran. Dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah hafal Al-Quran. Dan ketika memasuki aliyah baru diajarkan ilmu nahwu sorof. Pengasuh pondok Wali Paidi ini orangnya terlihat biasa. Perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam karena seringnya beliau pergi ke sawah. Tapi menurut kabar dari santri-santri yang didengar oleh Wali Paidi, kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali yang mastur. Ketika Wali Paidi sowan dengan abahnya ke pengasuh pondoknya, abahnya bilang kepada Mbah Kiai, "Mbah Yai, saya titipkan anak saya kepada sampeyan. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Kiai lakukan terhadap anak saya. Andai Mbah Kiai menyembelihnya pun, saya ikhlas. Ini, insya Allah anak sampeyan ini jadi orang yang bermanfaat," ujar Mbah Kiai. Lalu Wali Paidi diantar abahnya ke kamar pondoknya. Abahnya berkata, "Nak, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pinter. Tapi aku pingin kamu mondok untuk belajar akhlak yang baik kepada kiaimu, apapun yang diperintah. Kiaimu laksanakan dengan ikhlas. Andai kiai menyuruhmu memotong tanganmu pun kamu harus melakukannya, tanpa harus bertanya apa alasannya." "Inggi Abah," jawab Wali Paidi. Keesokan harinya Wali Paidi dipanggil oleh Abah Yai Kendalem. Bergegaslah Wali Paidi menemui Abah Yai. Setelah bersalaman Wali Paidi duduk di lantai. Di depannya, Abah Yai duduk dengan bersandarkan tembok. Kaki kanannya diangkat dan tampak di selipan jari tangan kanan Abah Yai terselip rokok kretek gudang garam hijau. "Paidi, kamu mondok di sini gak usah ikut belajar ngaji. Percuma otakmu gak akan kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Apalagi belajar nahwu dan sorof," ucap Abah Yai. Wali Paidi terdiam, hatinya merasa terpukul dan sedih. Tidak dinyana kiainya akan berkata seperti itu. Walau pesan abahnya kepada dirinya kepintaran bukan tujuannya untuk dipondokkan, tapi ucapan kiainya ini begitu menghujam hatinya. "Mengapa? Apa kamu gak terima? Kalau kamu gak terima dan gak mau mondok di sini ya pulang saja," kata kiainya dengan cuek. Setelah menghisap rokoknya, kiai berkata lagi, "Abahmu menitipkan kamu kepadaku ini supaya mendidikmu, menjadikanmu sebagai orang yang bermanfaat. Dan aku lihat kamu ini gak cocok untuk belajar. Gak ada manfaatnya karena otakmu yang kendo itu. Aku melihat kamu ini lebih pas kalau menjadi kacung di sini. Membantu bersih-bersih dalam, dan membantu memudahkan santri-santri lain untuk belajar di sini, membersihkan kamar mereka, menatakan sandal mereka, mengisi bak kamar mandi dan sebagainya." Wali Paidi terdiam. Hatinya marah bercampur sedih. Dia sangat sedih dibilang otaknya kendo. Tapi dia teringat pesan abahnya untuk manut atas apapun perintah kiainya. "Bagaimana? Apa kamu sanggup menjadi kacung di sini?" ucap kiainya lagi. "Inggih Kiai," jawab Wali Paidi pelan. "Kalau begitu mulai sekarang kamu bersih-bersih dalam. Abis itu bersih-bersih pondok," ucap kiainya. Sejak saat itu Wali Paidi selama di pondok hanya menjadi kacung bagi santri yang lain. Pertama dia agak uring-uringan menjalankan perintah kiainya ini. Tapi lama-kelamaan hatinya menjadi sadar. Sebenarnya dia juga sedang belajar. Belajar menjalankan perintah kiainya dengan baik dan benar. Hanya perintah bagi dirinya saja yang berbeda.
Dia disuruh melayani santri yang lain, sedang santri yang lain diperintah untuk belajar dengan tekun. Sama-sama menjalankan perintah Kiai. Di suatu malam sehabis maghrib, Wali Paidi duduk termenung di depan kamarnya. Dia melihat para santri ada yang menghafalkan Al-Quran dan sebagian yang lain bermusyawarah membahas permasalahan nahwu dan sorof. Hati Wali Paidi menjadi gundah. Dia merasa sangat bodoh dan gak bisa apa-apa. Apalagi kemarin kakaknya berkunjung dan mengetes kemampuannya dalam hal pengetahuan agama dan dia tidak bisa menjawab sama sekali pertanyaan dari kakaknya itu. Dilihatnya para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing, sedang dia hanya bisa menyapu dan menata sandal mereka. Dalam kegundahannya, Wali Paidi tertidur dengan posisi terduduk di depan kamarnya. Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpinya dia seakan terbangun dari tidurnya dan masih dalam keadaan duduk di depan kamarnya. Dilihatnya kamar santri yang lain pada bersinar terang. Cahaya yang keluar dari kamar-kamar itu berasal dari lampu petromak yang dibawa para santri. Terpancar kegembiraan dari wajah para santri karena mempunyai lampu di tangan mereka, sedang kamar Wali Paidi tidak mengeluarkan cahaya karena Wali Paidi tidak mempunyai lampu petromak seperti mereka. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari dalam kamar Wali Paidi. Cahaya itu sangat terang sehingga cahaya yang keluar dokter kamar yang lain seakan meredup terkena cahaya dokter kamarnya. Cahaya itu mendekati Wali Paidi. Setelah cahaya itu mendekat dilihatlah sebuah lampu petromak yang dibawa seseorang. Wali Paidi melihat sebuah tangan yang begitu putih dan halus memegang lampu petromak itu. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke atas. Wali Paidi begitu terkejut dan begitu terharu setelah tahu siapa yang membawa lampu petromak tersebut. Anta Misbahus Suduri, ya Rasulullah. Anta Misbahus Suduri, jerit Wali Paidi. Dilihatnya Rasulullah tersenyum kepadanya. Seakan beliau berkata, kamu jangan bersedih hati. Aku yang akan membimbingmu. Rasulullah lalu duduk di samping Wali Paidi dan mengangkat lampu petromak itu tinggi-tinggi. Sinar yang terpancar itu menyebar dengan lembut menyinari seluruh pondok. Wali Paidi terbangun ketika azan Isya berkumandang. Hati Wali Paidi dipenuhi kebahagiaan. Damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi segar dan ringan. Masih terasa kesejukan senyum Rasulullah kepadanya. Keesokan paginya Wali Paidi dipanggil Kiai. Setelah mandi dan berpakaian rapi Wali Paidi sowan ke Kiai. Dilihatnya Kiai sudah menunggunya di depan dalam. Di depannya ada meja bulat dari kayu jati. Di atasnya ada 2 cangkir kopi dan ada 2 bungkus rokok, gudang garam ijo dan jisamsu. Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. Diminum kopinya, ucap Kiai. Inggih, jawab Wali Paidi. Kiai lalu mengambil rokok gudang garamnya dan menyalakannya. Sesaat kemudian asap rokok dan kopi mengepul di sekeliling mereka. Itu jisamsu rokokmu. Dinyalakan aja, perintah Kiai. Inggih, jawab Wali Paidi lalu menyalakan rokoknya. Terjadi keheningan di antara mereka, Kiai hanya diam. Sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbih. Wali Paidi hanya menunduk. Lalu Kiai berkata lagi kepada Wali Paidi, aku sengaja bersikap keras padamu, supaya kamu tidak bergantung kepadaku, aku ingin kamu lebih bergantung kepada Allah secara langsung. Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata lagi, dan lagi, kelak kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku, aku tidak mengizinkanmu ikut belajar, karena kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah. Tapi bukan aku yang akan mengajarkan hal itu. Kelak gurumu Dr. Tulungagung yang mengajarkan hal itu KPDmu. Wali Paidi mengangguk, walau kiainya ini terang-terangan mengatakan kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi, di hadapan kiainya ini Wali Paidi semakin hormat. Hatinya diliputi ketawaduan yang begitu kuat kepada kiainya. Jadikan mimpimu tadi malam sebagai kekuatan dalam hatimu, ucap Kiai singkat. Wali Paidi agak terkejut mendengar ucapan kiainya ini. Ternyata Kiai mengetahui mimpiku tek malam, batin Wali Paidi. Dan ciri orang ahli hikmah, Kiai berhenti. Setelah menyeruput kopinya Kiai melanjutkan kata-katanya lagi,
hatinya TDK pernah lupa kepada Allah. Hatinya dipenuhi dengan Allah. Lantunan zikir berputar-berputar di dalamnya. Kata Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Lalu Kiai menaruh tangannya di dada Wali Paidi. Penuhi hatimu dengan Allah, kata Kiai. Bergemuruhlah hati Wali Paidi. Hatinya berzikir dengan sendirinya. Allah, Allah, Allah tanpa henti. Wis, sekarang waktunya kamu bersih-bersih dalam dan pondok, perintah Kiai lalu masuk ke dalam. Wali Paidi berdiri dan beranjak dari dalam menuju ke kamarnya, mengambil sapu lidi lalu mulai menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri yang berserakan di depan kamar. Hati Wali Paidi terus berzikir. Kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir mengiringi zikir Wali Paidi. Sejak itu Wali Paidi begitu tekun dan begitu tawaduk melayani para santri. Sikap Wali Paidi yang begitu mengalah dan manut saja ketika disuruh para santri menjadikannya banyak santri yang kurang ajar kepadanya. Suatu ketika ada santri yang hafidz menggoda Wali Paidi dengan sangat kelewatan, lalu tiba-tiba saja hafalannya hilang. Santri yang hafidz ini bingung karena ujian kelulusannya sebentar lagi. Dan syarat kelulusannya adalah harus hafal Al-Quran 30 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan kepada Kiai. Suruh dia minta maaf kepada Paidi dan jangan diulangi lagi kekurang ajarannya kepada Paidi. Kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen, kata Kiai. Jawaban Kiai disampaikan ke santri yang hafidz tersebut. Dan dengan menangis santri ini minta maaf kepada Wali Paidi. Wali Paidi kaget ketika ada santri yang menangis dan minta dimaafkan kesalahannya. Wali Paidi dengan hormat berkata, "Salah apa Gus? Tidak ada yang salah." Santri ini tetap saja menangis di hadapan Wali Paidi. "Nggih, saya maafkan," kata Wali Paidi walau TDK mengerti apa permasalahannya. Dan atas kehendak Allah hafalan santri itu berangsur-angsur pulih. Memang benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Begitulah yang terjadi terhadap santri ini. Allah tidak terima atas perlakuannya terhadap Wali Paidi. Walau Wali Paidi merasa biasa saja. Sejak peristiwa itu para santri tidak berani kurang ajar kepada Wali Paidi. Malah sekarang mereka menganggapnya sebagai sesepuh pondok, wakil kiai di dalam pondok. Wali Paidi tetap bersikap biasa. Tiap pagi dia tetap menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri. Hatinya tetap biasa saja, tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya ketika menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri itulah waktu ia bercakap-cakap dengan Allah. Suatu ketika sesudah menyapu halaman pondok, Wali Paidi tertidur di serambi masjid sebelah kiri dan sehabis sholat duha dia tertidur. Dalam tidurnya Wali Paidi ini bermimpi melihat seorang pastor Katolik di sebuah gereja yang sangat besar. Pastor itu terlihat membaca kitab Injil. Injil Perjanjian Lama ini isinya lebih sempurna, ucap pastor ini. Wali Paidi dalam mimpinya seakan melihat film tentang kehidupan seorang pastor panutan semua orang Katolik di seluruh dunia. Terlihat olehnya pastor ini begitu serius membaca Injil Perjanjian Lama. Beberapa hari pastor ini tidak keluar dari kamar untuk membaca Injil tersebut. Di bab terakhir pastor ini membaca tentang sosok Nabi terakhir. Sejak itu, pastor ini sulit tidur. Dia kepikiran tentang sosok Nabi terakhir. Pastor ini yakin, sosok Nabi Muhammad memang benar adanya, karena sosok Nabi Muhammad sesuai dengan isi Injil Perjanjian Lama yang dibacanya. Ketika berkunjung ke Mesir, pastor ini mengambil kesempatan untuk bertemu mufti-mufti Mesir, bertanya mengenai agama Islam. Dia ingin belajar Islam lebih dalam. Dan salah satu mufti Mesir menghadiahinya sebuah Al-Quran. Sekembalinya dari kunjungan di Mesir, dia mulai membaca lembar demi lembar Al-Quran. Pastor ini semakin kagum dengan isi Al-Quran. Setiap ada waktu luang dia selalu membaca Al-Quran. Setelah hatam dia ulangi lagi dan tanpa disadarinya dia telah mendapatkan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ketika di lain waktu pastor ini bertemu dengan mufti Mesir yang memberinya Al-Quran, pastor ini berkata,
Aku tidak akan bisa tidur sebelum membaca Al-Quran. Terima kasih telah memberikan Al-Quran yang begitu mengagumkan ini. Walaupun begitu, pastor ini belum mau membaca syahadat, walau hatinya sudah yakin mengenai kebenaran Islam. Situasi dan kedudukannya tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Lalu Wali Paidi melihat dalam mimpinya, pastor tersebut tengah terbaring sakit dan mendekati ajal. Ketika pastor ini melihat ada malaikat yang datang padanya, pastor ini bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Israel yang disuruh Allah untuk mencabut nyawamu hari ini," jawab malaikat. "Sungguh benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mengenai hal ini," jawab pastor. Ketika ruh pastor ini baru melewati jari-jari kakinya, pastor ini dengan penuh keyakinan mengucapkan doa, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dan saat itu juga Allah mengangkat derajat pastor ini menjadi salah satu walinya. Para wali Allah di seluruh dunia banyak yang menyaksikan bahwa ruh pastor ini keluar menuju ke hadirat Allah dan diberi kenikmatan di sisinya. Para wali yang melihat hal ini saling bertakbir dan bertahmid memuji kebesaran Allah. Lalu Wali Paidi terbangun. Setelah mengucapkan tahmid dan takbir, Wali Paidi beranjak dari masjid, pergi ke warung kopi belakang pondok. Ketika baru duduk, Wali Paidi melihat berita di TV yang ada di warung bahwa Paus Yohanes Paulus II meninggal dunia. Wali Paidi tidak tahu apa yang dialaminya saat ini. Dia sering mendengar benda-benda di sekitarnya bersikir. Mulai sapu lidi yang biasa dipergunakan, sandal para santri yang ditatanya, semuanya bersikir. Suatu pagi, Wali Paidi dipanggil oleh Kiai. Dan seperti biasanya, beliau menemuinya di teras dalam, ditemani kopi dan rokok kretek kesayangannya. "Apa yang kamu alami itu hal yang wajar saja, kamu jangan risau. Setiap orang yang belajar membersihkan hati dan mengajaknya untuk berzikir setiap saat, maka akan mengalami seperti yang kamu alami sekarang. Bahkan mendengar lolongan anjing pun akan terdengar seperti suara orang yang berzikir. Itu semua pantulan dari hatimu. Kamu pasti ingat dengan hadis yang menceritakan ketika Nabi mendengar kerikil yang dipegangnya itu, terdengar nyaring sedang berzikir," kata Kiai. "Inggih, Kiai," kata Wali Paidi. "Besok kamu berangkatlah ke Malang, bersiarahlah ke makam Habib Abdullah Bilfaqih dan ayahnya, Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Tapi sebelum kamu duduk, bacalah salam ini." Kiai menyerahkan secarik kertas kecil kepada Wali Paidi. Diterima oleh Wali Paidi dengan penuh taksim. "Bacalah," perintah Kiai. "Salamulahi, ya Sa'adah," dan seterusnya. Wali Paidi langsung membacanya melakukan salam tersebut dalam syair khas pesantren, yang biasa disebut Bahar Towil. Salam itu memang sudah umum, dan di setiap makam wali, banyak tergantung ucapan salam itu. Andai nanti ketika kamu sudah sampai di makam Habib, dan Habib tidak berada di makam, maka ketika Habib mendengar ucapan salammu itu, insya Allah Habib akan kembali pulang ke makamnya dan menemui kamu, jelas Kiai. "Inggih," sekali lagi Wali Paidi mengiyakan, tunduk patuh. "Kamu naik sepeda motor si Sofyan saja." Besoknya, Wali Paidi berangkat ke Malang, ke pemakaman umum Kasin. Romo Kiai mengatakan kalau makam Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir berada di pemakaman umum Kasin. Hanya itu petunjuk yang diberikan. Sementara, Wali Paidi tidak tahu di mana daerah Kasin itu. Wali Paidi tidak berani bertanya lebih jelas karena menjaga tata krama. Wali Paidi manut dan melaksanakan perintah Kiai tanpa banyak bertanya. Sesampainya di Malang, Wali Paidi langsung menuju alun-alun kota Malang. Setelah memarkirkan sepeda, Wali Paidi mencari tukang parkir. Setelah mendapat penjelasan dari tukang parkir soal lokasi makam Habib, Wali Paidi langsung berangkat ke daerah Kasin, sesuai petunjuk yang diterima. Kira-kira 10 menitan, Wali Paidi sudah berada di daerah Kasin. Sekarang tinggal mencari di mana letak pemakaman umum Kasin, batin Wali Paidi. Wali Paidi bertanya kepada orang-orang yang ditemuinya. Menurut keterangan, pemakaman umum Kasin ternyata ada 2. Biar jelas jawaban,
Ia menerangkan kalau berniat ziarah ke makam Habib Abdullah Bilfaqih dan abahnya, Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Setelah mendapat petunjuk yang jelas mengenai arah ke makam, Wali Paidi melanjutkan perjalanan. Namun Wali Paidi tetap tidak dapat menemukan makam tersebut. Ada saja orang yang menunjukkan arah yang salah meski letak makam sudah dekat sekali. Jadinya, ia muter-muter saja di wilayah Kasin hingga setengah jam lebih. Akibatnya, Wali Paidi kecapean. Dia menghentikan sepeda motornya di tepi jalan. Turun dari motornya, kemudian Wali Paidi mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Di tengah-tengah merokok itu, Wali Paidi mulai tawasulan dalam hati. Ia berdoa, "Bah Habib Abdul Qadir, Bah Habib Abdullah, saya mau ke makam panjenengan, tolong tunjukkan di mana makam panjenengan." Selesai merokok, Wali Paidi naik sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan. Ia mengikuti apa kata hatinya. Kira-kira baru berjalan 50 meter, Wali Paidi mencium bau harum semerbak. Alhamdulillah makam Bah Habib sudah dekat, batinnya. Wali Paidi mengikuti bau harum yang diciumnya itu, dan tidak begitu lama akhirnya Wali Paidi sudah berada di depan makam umum Kasin. Lah masuk makam, berputar dari gerbang samping. Tampak di tengah makam itu ada bangunan kecil yang atasnya ada kubah hijau. Di bawah kubah inilah makam Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan putranya, Habib Abdullah Bilfaqih. Ketika berada tepat di depan makam yang ada pagar stainlessnya, Wali Paidi membaca salam yang dicatatkan oleh kiainya tadi. Salamullahi ya sa'adah minarohmani yaksyakum. Baru satu bait dibaca, hawa di sekitar Wali Paidi terasa sudah lain dari yang tadi. Saking terkejutnya, Wali Paidi sampai terdiam sebentar, lalu dia melanjutkan membaca syair salam itu sampai selesai, lah menunduk penuh takzim. Wali Paidi merasa ada dua sosok agung yang mengawasinya dari dalam. Setelah selesai membaca syair salam, Wali Paidi beranjak ke dekat makam dan duduk, memulai membaca tahlil. Baru saja Wali Paidi duduk, tiba-tiba ada suara beduk yang ditabuh diiringi hawa yang menerpa tubuh Wali Paidi. Ketika hawa itu menerpa tubuhnya, seluruh tubuh Wali Paidi serentak berzikir, Allah, Allah. Wali Paidi menyelesaikan pembacaan tahlilnya tepat azan maghrib berkumandang. Dia berjalan mundur ketika keluar dari makam dan langsung menaiki motornya mencari masjid terdekat. Wali Paidi mengikuti azan yang didengarnya berniat salat. Tapi semakin mendekat, suara azannya justru kian menjauh. Akhirnya, Wali Paidi memutuskan untuk putar balik mencari masjid yang lain. Wali Paidi merasa masjid yang dituju tidak mau menerimanya. Wali Paidi menyusuri jalan ke arah alun-alun kota Malang. Dia berjalan pelan, bersiap kalau ada masjid yang dilaluinya berharap akan berhenti. Ketika Wali Paidi berada di depan rumah makan Kairo, hatinya menyuruh belok kiri. Setelah berjalan 20 meteran, Wali Paidi melihat ada masjid di sebelah kiri jalan. Masjid tersebut posisinya agak masuk ke dalam. Dia memasukkan motornya dan parkir di halaman masjid itu. Terlihat sebagian jamaah sudah keluar dari masjid karena sholat maghrib sudah selesai. Wali Paidi melangkah masuk mencari kamar kecil, lalu keluarlah seorang yang kulitnya agak hitam dan berambut agak gondrong dari dalam masjid, yang seakan menyambutnya. Melihat dari sarungnya yang melinting dan baju kokonya yang putih lusuh serta mangkak burik, mungkin orang ini tukang becak, gumamnya. Wali Paidi kaget, ketika bertanya padanya di mana letak kamar kecil itu, wajah orang tersebut terlihat jelas mirip wajah Arab Habaib. Sorot mata dan wajahnya sangat tajam. Ke kamar kecil, kencing Wali Paidi mobat mabit tidak tenang. Dia merasa berdosa karena mengira Habib tersebut sebagai tukang becak. Habis dari kamar kecil, dia berniat meminta maaf kepadanya. Anehnya, ketika Wali Paidi selesai berwudhu dan mau masuk ke masjid, Habib yang dimaksud sudah tidak ada. Disusul ke parkiran, tidak ada, ke dalam masjid, juga tidak ada.
Wali Paidi merasa menyesal karena gampang berburuk sangka kepada orang lain, gampang menilai seseorang dari tampilan luarnya saja. Wali Paidi tidak tenang ketika melaksanakan sholat maghrib. Dalam salatnya, dia memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan Habib tersebut. Mengakhiri sholat, mengucapkan salam, menoleh ke kiri, Habib yang dicarinya sudah berdiri di sampingnya. Ya Allah, ini siapa sebetulnya? Wali Paidi berniat mendekat, mau mencium tangannya, tapi Habib muda tersebut langsung lari keluar masjid menuju jalan raya terus, hilang entah kemana. Subhanallah, ternyata di kota Malang yang hiruk pikuk dunia ini masih ada kekasih Allah yang berseliweran. Seharusnya aku tadi minta kepada Allah tidak hanya bertemu, tapi juga minta bisa diberi kesempatan untuk mencium tangannya, gumamnya. Setelah berzikir sebentar, datanglah seorang pemuda pengurus masjid mendekatinya sambil memberi secangkir teh jahe kepadanya, dan Wali Paidi melihat banyak habib-habib sepuh mulai berdatangan memasuki masjid. Rupanya, sehabis maghrib di masjid ini, diadakan rutinan membaca Ra'atibul Hadat. Wali Paidi berniat untuk keluar karena merasa tidak pantas mengikuti acara tersebut. Bagaimana tidak, yang datang semuanya berjubah, sedang dirinya bercelana jeans dan berkaos oblong hitam dengan gambar Gus Dur sedang tertawa lebar. Ketika Wali Paidi berdiri, dia mendengar suara tanpa wujud yang berkata kepadanya, "Kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tidak malu menolak undangan Nabi Muhammad?" Wali Paidi duduk kembali, mengurungkan niatnya untuk keluar masjid. Dia mengikuti pembacaan Ra'atibul Hadat sampai selesai. Wali Paidi merasa malu sekali kepada habib-habib sepuh yang hadir di majelis, terutama kepada Nabi Muhammad yang mengundangnya. Lalu, siapa habib yang keluar dari masjid tadi? Wali Paidi masih bertanya-tanya. Atau jangan-jangan memang benar tukang becak? Sehabis sholat maghrib Wali Paidi langsung menuju Jalan Soekarno-Hatta. Sehabis melewati jembatan Wali Paidi belok ke kiri. Setelah berjalan kira-kira 1 kilo Wali Paidi melihat Habib yang dicarinya. Habib yang dikiranya tukang becak, Wali Paidi melihat Habib tersebut memasuki sebuah toko distro. Wali Paidi mengarahkan motornya ke kanan. Terpampang tulisan di depan toko, MORKL Outlet. Wali Paidi celingak-celinguk di depan toko, mencari Habib yang lari ke situ. Mungkin aku salah lihat, kok gak ada di sini, batin Wali Paidi. Tak lama kemudian keluar pemuda jangkung dengan perawakan agak kurus menghampiri Wali Paidi. "Kang," katanya, "mondok kok keluyuran sampai ke sini," kata pemuda itu. Wah, Mas Sakti toh, kok bisa di sini Mas, kata Wali Paidi kaget. Ternyata Wali Paidi mengenal pemuda jangkung ini. Dia Mas Sakti yang oleh Wali Paidi sudah dianggap sebagai kakak tuanya, walau umur Mas Sakti ini di bawah umur Wali Paidi. Setelah saling mengolok-ngolok, Mas Sakti mengajak masuk ke dalam toko. "Ayo ngopi di atas aja Kang," ajak Mas Sakti dengan menaiki tangga menuju ke atas toko. Wali Paidi dan Mas Sakti melanjutkan obrolannya sambil ngopi. Kadang mereka tertawa lepas, dan kadang di sela-sela obrolan mereka berdua bilang, "Amin, amin." Wali Paidi menselonjorkan kakinya dan merebahkan tubuhnya. Di depannya duduk Mas Sakti sambil membaca koran bekas. "Baca apa Mas?" tanya Wali Paidi. "Ini baca Ahmad Dhani di demo," jawab Mas Sakti. "Soal apa Mas?" tanya Wali Paidi lagi. "Ini Ahmad Dhani pas konser menginjak lafaz Allah. Kan logo dewa itu ada rangkaian lafaz Allah. Sedang lantai panggungnya ada gambar besar logo dewa yang ada lafaz Allah," jawab Mas Sakti. "Menurut sampeyan gimana Mas?" tanya Wali Paidi. Mas Sakti terdiam agak lama. Setelah menaruh korannya dan menyeruput kopinya, Mas Sakti menyalakan rokok milknya kemudian berkata, "Menurut syariat Dhani ini salah, tapi hakikatnya kita semua ini berdiri di atas lafaz Allah," jawab Mas Sakti. "Maksud dan contoh jelasnya gimana Mas?" tanya Wali Paidi. Mas Sakti berdiri memanggil temannya yang ada di bawah.
Ping, tolong ambil kacamata dibawa terus bawa ke sini, kata Mas Sakti. Tidak lama kemudian datang teman Mas Sakti dengan membawa kacamata dan menyerahkan kepada Mas Sakti. Kamu pakai kacamata ini, ucap Mas Sakti sambil menyerahkan kacamatanya. Wali Paidi duduk dan memakai kacamata yang diberikan Mas Sakti. Ya Allah, jerit Wali Paidi. Dalam pandangan Wali Paidi seluruh dinding toko dan lantainya terangkai lafaz Allah. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke bawah, lantai yang didudukinya juga terangkai lafaz Allah yang banyak sekali. Wali Paidi agak ketakutan melihat ini semua, dan Wali Paidi juga melihat nafas yang keluar dari hidung Mas Sakti membentuk lafaz Allah. Dalam pandangan Wali Paidi seluruh permukaan bumi ini ada rangkaian lafaz Allah. Wali Paidi dengan berlinang air mata menyerahkan kembali kacamata kepada Mas Sakti. Mas Sakti menerimanya dengan tersenyum, kemudian dia berkata, andai hijab hati kita dibuka oleh Allah maka seluruh benda dan seluruh permukaan bumi terangkai lafaz Allah. Betapa tidak punya malunya kita kalau kita berbuat maksiat di atas rangkaian lafaz Allah. Mungkar kepadanya sedangkan kita berada di atas buminya. Wali Paidi semakin terseduh dan tidak bisa dicegah Wali Paidi menangis dengan kerasnya.